Siap, Kak. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Apakah hari ini ada temannya yang tidak hadir? Hadir semua ya? Hadir, alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Nah, hari ini sebelum kita masuk materi, mari kita menyanyikan lagu nasional dulu untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, menumbuhkan rasa semangat juang kita untuk menjadi bangsa yang lebih baik ya. Semoga dengan lagu ini kita juga bersemangat ya untuk menjadi siswa yang baik memajukan Indonesia. Nah, masih ingat materi kita sebelumnya? Apa materi kita sebelumnya? Menganalisis cerpen. Ingat unsur-unsur yang kita analisis? Apa? Unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, unsur intrinsik. Apa saja unsur intrinsik? Ada 7 ya? Nah, coba apa? Tema, amanat, sudut pandang. Nah, karena kita sudah menganalisis unsur intrinsik, sudah menganalisis unsur ekstrinsiknya, maka tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memproduksi atau menulis sebuah cerpen dengan memerhatikan unsur-unsur dari cerpen. Sebelumnya, anak-anak ibu tahu langkah-langkah menulis cerpen? Tahu apa saja langkah-langkahnya? Menentukan topik, apalagi? Jenis cerpen yang akan ditulis. Menentukan jenis cerpen yang akan ditulis. Apalagi? Apa? Tokoh, berarti unsur intrinsiknya ya. Setelah itu? Garis besar cerita. Garis besar cerita atau kita buat kerangkanya. Nah, pada hari ini kita akan membuat kerangka dari cerpen dalam bentuk mind mapping ya. Nah, sebelumnya mari kita perhatikan materi berikut ini. Komplikasi, yang keempat evaluasi, yang kelima satu dari struktur cerpen ini. Nah, sudah lihat materi langkah-langkah menulis cerpen atau bagaimana kita menyusun sebuah cerpen. Apa saja langkah-langkah yang harus kita lalui untuk menghasilkan sebuah cerpen? Menyisihkan 10 sampai 20 menit waktu. Setelah itu mencari ide atau tema tentang apa yang akan kita buat. Apalagi? Menentukan tokohnya, alurnya, amanatnya, apa yang akan kita ceritakan. Selanjutnya, membuat kerangka. Membuat kerangka berarti sesuai dengan strukturnya ya.
Setelah itu baru kita kembangkan kerangka menjadi sebuah cerpen. Sekarang silakan anak-anak ibu duduk per kelompok. Satu kelompoknya 4 orang atau 3 orang. Silakan anak-anak ibu diskusikan strukturnya ataupun unsur dari cerpen, tokohnya. Ibu kasih waktu hanya 10 menit untuk melihat contoh cerpen ini. Dari contoh cerpen ini nanti kita akan menyusun kerangka. Sudah selesai? Oke. Kalau sudah selesai, kelompok yang mau membacakan hasil kerja kelompoknya. Ayo, siapa? Ibu yang tunjuk. Ibu yang tunjuk. Dah, Hani duluan. Kelompok Hani. Kami dapat jawabannya itu kalau yang abstrak itu ada di paragraf pertama. Dibacain dulu kita. Enggak usah. Kalau orientasi paragraf kedua, paragraf ketiganya komplikasi, terus yang keempat evaluasi, yang kelima resolusi, dan yang terakhir koda. Yang terakhir koda. Tokohnya siapa saja? Tokohnya itu ada Ovi, Ismail, maka dari Indra Budiman, terus ada Edi, terus Ayahnya. ayahnya, Oke. dokter, Dah, itu aja. Ada yang berbeda atau sama? Sama. Sama semuanya? Berarti sudah paham ya dengan struktur ya? Kalau sudah paham dengan struktur, berarti hari ini kita akan menulis kerangka cerpen dengan menggunakan mind mapping atau peta konsep ya, bahasa kitanya peta konsep. Boleh dikerjakan menggunakan Canva, boleh pakai kertas, atau Bu, saya mau di buku latihan saya saja Bu, boleh. Nah, silakan anak-anak ibu sambil berdiskusi boleh apa yang harus kita pilih temanya. Tapi tetap kerjanya nanti masing-masing. Ibu akan bagikan LKPD untuk membantu anak-anak ibu mengerjakan tugasnya. Silakan dikerjakan. Boleh pakai HP masing-masing. Bu, saya mau di kertas saja Bu, boleh. Bu, saya mau di belakang LKPD saya, boleh juga. Selesai dia dalam satu cerpen itu selesai ceritanya. Selesainya itu buat bisa bahagia, buat sedih, bisa gantung. Kalau misalnya cerpennya itu menyatu dalam
Kalau ada yang ragu, boleh ditanya ya. Oke, sudah ya? Silakan dibacakan hasil dari kerjanya. Dibacakan ke depan ya. Misteri, horor, dan legenda. Nah, alurnya itu alur maju, terus di kanannya pakai sudut. Jadi yang pertama abstraknya itu dia terkuaknya misteri rumah terbengkalai yang mengganggu warga. Kemudian orientasi atau penilaian mempresentasikan kerangka cerpen. Di sini saya mengambil tema misteri. Sama yang geng di tahun sebelumnya tuh geng itu buat masalah sama dia. Nah itu lah kan. Jadi itu malas lah. Terus komplikasinya suatu hari pas Reina nih galon di kamarnya itu kosong, dia Misteri sekali ya. Karena ceritanya nanti dibuat menggantung sesuai pikiran si pembaca. Ini dalangnya siapa. Tapi untuk kedua cerita misteri tadi itu seru kayaknya ya untuk dilanjutkan atau dikembangkan menjadi sebuah cerpen. Apalagi yang ceritanya misteri-misteri itu menumbuhkan ingin rasa tahu kita gitu. Kita penasaran, jadinya kita mau membaca. Itu yang tema misteri. Sekarang kita mari simpulkan materi kita hari ini yang bisa menyampaikan apa saja kesimpulan yang dapat kita ambil dalam materi menulis cerpen kali ini. Siapa yang mau silakan angkat tangannya untuk menyampaikan. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini kita dapat membuat kerangka suatu cerpen dan kita dapat mengetahui langkah-langkah membuat cerpen itu kayak mana. Kita dapat mengetahui langkah-langkah membuat cerpen itu dari mana. Oke, ada lagi kesimpulan yang lain? Amel, apa kesimpulannya? Nah, ayo. Mengasah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide yang akan kita tulis. Apalagi? Nggak ada. Nah, mari kita simpulkan. Berarti untuk menulis sebuah cerpen, kita harus menentukan dulu ide yang akan kita buat. Setelah kita tentukan ide, baru kita bisa memikirkan tokohnya siapa, wataknya bagaimana, terus latarnya. Paham ya tentang materi menulis cerpen? Paham. Ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau bahagia acungkan jempol. Kalau tidak atau kurang bahagia merasa biasa saja Bu, biasa-biasa saja tuh gitu kan. Atau mungkin sedih saya Bu karena cerita yang saya buat itu dari lubuk hati yang paling dalam gitu ya kan. Kisah-kisah yang menyakitkan Ibu. Boleh dikebawahkan jempolnya. Oke, bagaimana perasaannya? Oh kami gini Bu, senang gitu. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Kalau tidak ada, pada pertemuan berikutnya karena anak-anak Ibu sudah membuat kerangka, berarti pertemuan berikutnya kita ngapain? Membuat cerpennya. Berarti pada pertemuan berikutnya kita akan menulis atau mengembangkan kerangka kita menjadi cerpen yang utuh. Sebelumnya Ibu minta ketua kelas kembali menutup pembelajaran kita dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak Ibu sudah mengikuti pelajaran dengan baik hari ini. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya.